Pak, kalau yang tua itu 1 bulan 1,5 juta, 1,7 juta, 1 bulan plus beras 10 kilo per bulan. Kalau yang muda itu kita kasih insentif 2,750 plus beras. Nggak usah ditanya dari mana, bingung juga saya Pak ngejawabnya dari mana gitu loh Pak. Ya. Tapi ternyata ketika kita pikirkan itu ajaib Pak, ada aja, luar biasa, luar biasa. Nah, ada Pak, nilainya seperti itu. Begitu pula dengan yang ngurus sound system Pak. Sound system kami nggak pernah ngadat-ngadat Pak. Seperti ini ya Pak. Enggak, saya nggak nyindir ini Pak. Maksud saya kenapa nggak ngadat-ngadat? Nilai sound system masjid saya itu Pak hampir 70 juta. Itu pemberian orang, bukan kami beli, pemberian orang. Karena orang ngelihat kita serius ngurus masjid, ternyata ada yang berniat ngurusnya. Kami tunjuklah satu orang teknisi Pak, khusus pegang kunci yang namanya kunci sound system. Jadi nggak ada ceritanya di masjid kami masuk satu muter atik muter, masuk satu muter atik muter, karena dia halo muter lagi. Padahal suara kita ini kan memang beda-beda loh Pak, nggak usah sama. Tapi karena banyak betul tangan akhirnya rusak tuh sound system. Kami tunjuk teknisinya Pak. Setiap Jumat, sebelum Jumat dia sudah mulai mengadukan ngotak-ngatik itu. Karena Jumat nggak boleh ada masalah. Ada crack dikit dia langsung nggak banyak sih Pak insentifnya, nggak banyak 1 bulan, cuma 500.000. Tapi perhatiannya luar biasa. Nah maksud saya, silakan Pak. Kalau memang Subhanallah, salah ya. Saya dikit lagi. Artinya Bapak sekalian perlu manajemen, dan itulah tugasnya pengurus, Pak. Jangan pengurus cuma nunggu kota aja, Pak. Habis itu laporan, besok lagi ngitung laporan, nggak gitu, Pak. Kita ini sekarang ini gimana kita tunjukkan dengan jamaah, bergerak sendiri jamaah itu ketika sudah melihat hasilnya Pak. Masalahnya jamaah itu nggak gerak, kenapa? Mereka nggak lihat hasilnya Pak. Nah, alhamdulillah mereka bergerak, hasilnya luar biasa. Nah, kalau bapak-bapak nggak percaya, sekali-sekali boleh ke masjid saya nanti bapak-bapak sekalian. Artinya itu mulai kita praktekkan. Nah, begitu pula di masjid-masjid kita semua. Mohon maaf, kalau kita persentase masjid 104 di Kemiling, saya belum yakin 20% marbotnya yang memang sudah dikasih insentif sama pengurus masjid Pak. Nah, makanya kami di Kemiling sudah bergerak sekarang Pak. Ada wakaf bantuan untuk usaha marbot masjid. Alhamdulillah sudah 10 juta lebih dananya Pak. Yang dana itu sengaja kita bantukan kepada marbot-marbot, mereka pinjamnya dengan cara bergulir tanpa bunga. Itu sudah beberapa marbot masjid yang kita jadikan sasaran. Alhamdulillah titipan duit dari jamaah. Bapak-bapak kan belum melakukan itu. Saya baru tugas 3 tahun sudah saya pikirkan marbot masjidnya. Alhamdulillah itu sudah bisa jalan. Dan ini bukan ngomong boleh ditanya dengan penyuluh kita. Jadi sudah jalan gitu loh Pak. Karena siapa? Kalau bukan kita yang mikirkan ya siapa lagi Pak? Siapa? Nah jadi itu. Terima kasih Bapak sekalian. Saya kira sudah cukup pertanyaannya, karena memang pematerinya ada, dan mudah-mudahan nanti kita ikuti materi ini dengan seksama, dan ilmu yang akan kita dapatkan yang mudah-mudahan ilmu itu bukan hanya berhenti di kita, tapi mampu kita tularkan kepada saudara-saudara kita sehingga hasilnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bapak dan saudara sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Saya bisa silaturahim di sini. Nama saya tadi disampaikan Tri Guntoro. Kalau dari namanya kayak orang Jawa ya, Pak. Baik, dengan saya tadi disampaikan DM, tapi ya ganggu di Jogja ya. Terus kemudian sekarang saya bekerja di Laboratorium Kesehatan Hewan. Laboratorium Kesehatan Hewan itu nama lain daripada Balai Veteriner Lampung. Ngomongnya agak susah, Pak. Sering ngomong nyebutnya Balai Veteran. Nah, selip. Veteriner, selip lagi. Ya, sebenarnya Laboratorium Kesehatan Hewan. Jadi kalau misalkan ada kasus atau ada anak kita atau keluarga kita yang kegigit anjing atau kucing, ingin memastikan itu rabies atau enggak, kirimnya ke kami. Nah, mungkin ada pernah dengar ya, ada yang tergigit ya? Ada. Yang dikirim ya, yang dikirim hewannya, karena kami kan hewannya. Yang dikirim hewannya, yang mati ya, yang mati. Jadi itu nanti satu chapter sendiri tuh, satu bab sendiri kalau membahas itu. Tapi yang jelas kalau kegigit, tolong dipastikan hewannya itu diobservasi dulu, Pak. Diobservasi dia mati selama 14 hari. Kalau misalkan dia mati, si hewan itu mati, ya maka dibawa ke kami. Kalau nggak mati berarti bukan rabies, Pak. Tapi kalau mati peluangnya rabies, peluang. Ya, bisa jadi bukan. Ya makanya dibuktikan dengan pengujian. Nah, yang digigit itu juga harus diberikan vaksin anti rabies. Ya, vaksin anti rabies. Karena kalau sudah sampai ke otak, Pak, ya biasanya gejala saraf kemudian lewat. Tetapi proses perjalanan virusnya itu pelan-pelan ya. Saya kan kalau digigit di sini dia pelan-pelan lama gitu ya. Gigit kaki tambah lama. Tapi kalau digigit di sebelah sini atau di muka itu dekat dengan otak, maka lebih cepat. Oke, tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas itu. Oke, ada yang kenal saya sebelumnya? Belum. Ada yang kenal saya sebelumnya? Pernah lah, di flyer kan ada tuh foto saya. Ya. Oke. Suara saya terdengar ya, suara saya? Tes, cek. Putus-putus ya? Mungkin baterainya. Yang pakai kabel itu Pakai kan bisa, kabel. Pak. Yang pakai kabel aja, Pak. Tes. Cek cok. Nah. Aman ya? Aman belakang aman ya? Baik, alhamdulillah. Mau ngapain sih di sini bapak-bapak ya? Mau motong udah biasa motong kok. Oke, baik. Ini saya harus sampaikan, ini guru-guru saya, ini beberapa guru-guru saya, nanti bisa lihat di slide. Oke, terkait dengan fikih kurban tentang dasar-dasar keislamannya itu sudah saya lewatkan, nggak usah lagi saya bahas ini. Pasti Ustadz tadi pagi sudah menyampaikan, innallaha katabal ihsan sudah disampaikan. Itu salah satu hadis dalam hadis arba'in. Ya. Oke. Mau mendapatkan hewan yang daging yang baik, kan tadi kan halal dan thayyib kan? Mendapatkan daging yang baik, apa yang harus dilakukan? Kalau ada yang ngantuk bilang ya nanti ya. Kalau ada yang ngantuk angkat tangan. Pak, saya ngantuk, mau izin saya tidur, boleh? Ya. Saya yakin ketika izin sudah nggak ngantuk lagi. Nah, hewan itu nggak boleh stres. Kalau kita stres apa yang terjadi? Oh, ini saya ada yang kenal nih, yang biasa bekam saya, mana Ustaz ini? Ada yang biasa bekam saya. Allah, saya baru tahu ini ada yang diantaranya ada yang bekam saya. Oke, pada saat menaikkan sapi ke dalam truk, menurunkan sapi ke dalam tempat penampungan itu harus betul-betul diperhatikan.
Kalau tidak, ini akan menjadi stres juga. Perjalanan panjang misalkan nih, sapi dari Jawa bawa ke sini, nggak istirahat langsung dipotong, stres. Ya. Ya. Terus kemudian menurunkan itu kemudian tidak diberikan tempat untuk kemudian dia bisa turun dengan sempurna, itu juga akan berbahaya. Oke, saya lanjutkan aja. Kenapa sih itu bisa terjadi dan ini akan mempengaruhi kualitas daging? Dagingnya bisa lembek, air dan sebagainya. Oke, ya. Ini posisi di kendaraan. Perhatikan kalau memang memungkinkan di kendaraan itu, pastikan memang dia satu posisi. Ya. Kalau lurus, ada yang lurus, ada yang berdiri, kan? Itu jangan. Ini kan satu posisi ya. Nah, ini kayak gini kan miring terlalu besar sini bisa ambruk nih mobil ini. Ya boleh gitu. Next. Nah, ketika naikkan, ini seperti ini. Jangan sampai dia diminta untuk melompat terlalu jauh. Oh, slide-nya semuanya sini dong ya. Sebelah sana nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Tapi saya agak mundur ini. Boleh ya? Saya mundur. Oke. Nah, begini ya. Jadi diperhatikan benar, dia posisinya nyaman untuk bisa naik. Jangan begini. Ini dipaksa dia untuk turun, kemudian bisa patah tulang. Ya, jangan sampai seperti ini. Kemudian ada juga yang dikasih fasilitasi pasir, ya, undak-undakan pasir, biar dia bisa jatuhnya sempurna, ya, tidak dengan lompat begitu saja. Itu, ya. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Ada jarak gini, kemungkinan nanti kakinya masuk ke dalam bagian yang lubang di sini, ini bisa menjadi fraktur atau patah. Tempat penampungan sementara, setelah kita bawa sapinya, kita tampung si sapi itu dalam suatu tempat yang nyaman. Nyaman itu gimana? Ketika kita masuk ke dalam tempat penampungan itu, nyaman kita, manusia kita masuk itu nyaman. Kalau misalkan itu tidak nyaman, ya, maka sapi pun tidak nyaman. Ya. Ada tempat pangonannya, kemudian di sini ada tempat untuk minum. Ya. Oke, next. Ada yang bisa jawab? Saran Bapak untuk seperti ini? Kayak mana? Ini yang di atas. Dia di bawah terik matahari, cuma ditempel di tiang listrik gitu. Ya. Ini juga di ini di pinggir jalan, ya. Ya, kalau ini udah ada bangunannya ya. Udah ada bangunannya. Nah, ini juga sudah ada tempat naungannya. Tetapi ini suka adik-adik kita nih, anak-anak kita suka ngasih makan. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Ya boleh, masa nggak boleh? Cuma kadang-kadang ini mengganggu ya. Suka itu adik-adik kita itu bukan ngasih makan, ngeledekin, kisik, tarik, tarik. Nah itu. Ini kalau bisa nanti ada petugas jaganya, ya, pada saat nanti terang datang. Nah, jangan juga licin. Kemudian kalau diikat itu diikat yang pada saat si hewan itu atau sapi itu mau makan atau minum itu bisa atau tidur. Jangan sampai dia diikat kemudian pendek, akhirnya nggak bisa tidur. Kemudian juga tidak dicampur sapi yang giras sama sapi yang jinak. Kemudian tidak juga dicampur dengan hewan lainnya. Jangan sampai dicampur dengan domba. Gitu. Kalau bisa sendiri-sendiri. Oke. Ada yang mulai ngantuk? Bapak mulai ngantuk, Pak? Ya. Kopi. Nah, ini nih, kayak gini gimana caranya dia mau minum? Ya. Gimana caranya dia mau tidur? Ya. Ya saya begini ya. Karena sekali lagi, hadis tadi menyampaikan, innallaha katabal ihsan. Kita berbuat ihsan terhadap si hewan, ya. Dengan bagaimana kita menasihati pisau dengan yang tajam, yang memperlakukan dengan baik. Dia kan masih butuh tidur istirahat kan ini. Oke, ada 3 langkah yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan aktivitas penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah memilih, ya. Yang kedua adalah menyembelih, dan yang ketiga adalah menangani dagingnya. Oke, yang pertama kita memilih. Yang memilih, waktu saya berapa hari? Sampai selesai.
bisa praktek ya. Jadi sebelum asar materi saya sudah selesai harapannya, dan kalau memungkinkan kita selesai asar sudah selesai. Kita perhatikan jenis sumber ternaknya, pastikan sumber ternaknya memang dari daerah yang tidak ada kasus atau penyakit. Kemudian umurnya, sudah pernah ngecek umur sapi, kambing, udah bisa semuanya? Belum. Belum. Berarti ngecek kanan kiri. Belahnya coba cek giginya. Masih sudah mulai semua. Boleh semua. Nanti kita lihat juga bobotnya berapa, hasilnya seperti apa. Sorry. Nah, kenapa saya kategorikan ada yang kerangka kecil, ada kerangka sedang, dan ada kerangka besar? Ada sapi kerangka kecil itu biasanya sapi Bali. Ada kerangka sedang, contohnya adalah sapi PO atau sapi putih yang biasa tuh gerobak ya. Ada sapi yang kerangkanya besar, ada sapi simental. Simental itu biasanya kepalanya putih, terus kemudian pakai kaos kaki. Kayak kaos kaki putih maksudnya. Biasanya itu adalah simental. Kalau yang limosin, dia biasanya coklat kemerah-merahan. Dia biasanya lebih panjang dibandingkan dengan yang simental. Kenapa kita bedakan ini? Kalau misalkan sapi Bali dengan berat 400 kilo dibandingkan dengan sapi limosin atau simental 400 kilo, dagingnya banyak yang Bali. Karena kerangkanya kan kecil, tulangnya sedikit, ya kurangnya kecil dibandingkan dengan sapi yang simental atau limosin. Itu pilihan ada di kita. Silakan. Tapi kalau biasanya yang sapi Bali sudah 400 kilo, itu warnanya sudah hitam, bokongnya atau bagian belakangnya itu warnanya putih, itu luar biasa bagus. Tapi jarang, tapi masih ada. Itu ya terkait dengan kerangka ini. Dagingnya berapa? Nah, ada yang bilang macam-macam ini. Ada yang ukurnya pakai jantung, ya. Ada yang ukurnya pakai prosentase. Kalau saya ambil yang paling minim adalah 30% dari berat hidup. 30% dari berat hidup. Kalau misalkan nanti 35% ya udah untunglah kita ya. Kalau nanti misalkan 40% ya udah untunglah kita. Karena setiap itu beda-beda. Jarang ada yang tepat. Tapi kalau kita pakai patokan 30%, insya Allah tercapai. Beratnya 300 kilo, ketemu dagingnya kalau 30% 90. Ya. Beratnya 400, ya 400 berarti 120 ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, karena nggak ada ibunya, saya biasa pakai rondo. Rondo itu nama alat ukur ya, bukan rondo kempling ya, bukan. Ini pakai alat ukur ini diukurkan di bagian di belakang kaki depan. Di belakang kaki depan dilingkarkan begitu. Terus kemudian ketemu nih beratnya berapa? 300. Ketemu beratnya berapa? 400. Karena di lapangan kadang-kadang nggak punya timbangan kan? Nah, walaupun ini juga tidak exactly, tidak punya 100% tepat, tapi paling tidak kita sudah punya gambaran beratnya berapa. Nah, kalau bisa ada inventarisnya di masjid masing-masing. Sampai menjadi sapi ya. Sampai menjadi sapi. Ayo contoh sapi satu. Ini anggap ini kaki depan ya. Depan. Ya. Ini sapi kan kepalanya sini. Ini anggap kaki depan. Ya. Ya, di dekat kanannya. Nah, ini saya matangkan gini, ya. Nah, kemudian nanti lihat berapa kilo di sini. Bisa kelihatan. Ini udah ada kiloan ya. Oh, itu bukan meteran ya, kilo. Bukan ya? meteran biasa ini. Oh. Ini kan ada berapa ini?
bisa. Kalau ini nggak mahal kok. Kalau untuk masjid itu kalau punya satu cukup lah. Namanya rondo. Bener rondo. Oh, Beli di mana itu, Pak? Tes. Saya nggak jual, cari aja di online banyak. Cari aja rondo. Sekarang klik aja rondo untuk mengukur berat sapi. di tempat saya banyak Pak Rondo. Ya. Kalau untuk inventaris masjid, saya rasa itu. Ya. Cukup kita punya satu kan bisa kita pakai itu. Ya. Gak usah pusing Bapak ngukur panjang, dikali lagi, ditambah dikali dan sebagainya nggak usah. Jadi sekali putar aja, kemudian ketahuan beratnya berapa. Oke. Nah, ini ya, jadi intinya adalah daging itu adalah 30% ya. Cukup itu. Sekarang kita kriteria berikutnya, hewan setelah kita memilih hewannya, kemudian kita pastikan hewan itu sehat. Sehat gimana caranya kita ukur? Murah, Pak. 54.000. Memang Pak. Pastikan matanya itu Ada, Pak, di. bening. Kemudian pastikan 54.000. cuping hidungnya itu tidak basah banget atau mulutnya tidak keluar cairan yang berlebihan. Berlebihan itu artinya sampai netes-netes banyak ya. Tapi kalau karena ditarik itu biasanya dia keluar juga, tapi enggak seperti itu. Kemudian tidak terlalu kurus yang dipilih karena ini untuk kurban. Pastikan, saya yakin angka 3 juta per orang dikali 7 ketemunya 21 juta itu sudah ketemu sapi-sapi berat bobot 350 sampai 400. Betul? Ya, jadi artinya sudah cukuplah untuk kita kurban dengan sapi yang tidak terlalu kurus begini. Kemudian umur pastikan betul. Kalau untuk domba bisa 6 bulan, kalau untuk kambing 1 tahun, kalau untuk sapi 2 tahun. Oke, ayam enggak ya? Jenis kelamin tadi mungkin Ustaz sudah menyampaikan, jantan, betina boleh. Tapi ya, tapi ini karena betina itu digunakan untuk produksi berikutnya, di negara kita ada aturan yang menyampaikan tidak boleh memotong hewan betina produktif kecuali macan. Banyak ditemukan ketika dipotong disembelih itu ketemu janinnya. Nah, gitu. Boleh secara syariat boleh, tetapi itu tidak dianjurkan karena dia bisa berpotensi untuk melahirkan anak berikutnya. Jadi pastikan aja jantan. Pastikan juga testisnya. Tahu testis ya? Ya. Bijinya itu tidak sanglir. Tahu sanglir? Nah, pastikan dia turun dua-duanya sempurna. Gimana caranya? Kadang-kadang pada saat itu dia akan naik ya. Nah, itu diajak jalan dulu Pak. Pastikan ketika kita mau beli, tolong dong diputarin dulu. Nah, agak jalan. Pastikan juga dia tidak pincang. Kadang-kadang kalau kita lihat ini, pengalaman saya barusan saya melihat milih sapi di masjid saya. Ternyata cuma di box gitu aja, namanya di kandang, belum dikeluarin. Setelah dikeluarin, pincang sapinya. Kalau lihat gitu bagus, gede gitu ya, pas dikeluarin pincang. Oke, pastikan benar dia tidak pincang dengan cara dia diajak berjalan. Minta mereka aja yang kasih jalan, bukan bapak yang kasih jalan. Ya, minta mereka. Jadi pedagang itu atau pelatih itu yang kemudian narik sapinya mutar. Karena akan kelihatan posturnya, akan kelihatan dia pincang atau tidak. Karena kita dikasih amanah kan, dikasih amanah oleh warga masyarakat untuk memilih yang sehat. Kemudian pastikan juga lubang punlahnya atau lubang-lubang alaminya itu betul-betul sehat, tidak ada kotoran yang menumpuk di situ. Bukan karena dia tidur ya, karena kalau kandang yang kotor, dia tidur di situ, biasanya belepotan kan bokongnya. Nih, jadi bukan karena itu, tapi keluar kayak diare, mencret. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi. Artinya pastikan dia bergerak dengan baik. Next. Ini cara lihatnya.
Oh, untuk kambing cukup patokannya ini yang minimal. Jadi ada 2 gigi di depan itu adalah sudah tanggal, sudah berganti, sudah ganti yang besar. Ya. Biasanya kami, mohon izin, kalau kami keliling masjid-masjid itu Hamin satu dan yang keliling itu masih ketemu yang kurang dari itu, masih rata, gitu. Belum ada koin. Nah, ini kan gimana? Sudah diterima di masjid, masa mau ditolak? Nah, inilah makanya ke depan harus disampaikan sosialisasi ini ke masyarakat. Karena mereka kan tidak melibatkan kita ya. Mereka tahu-tahu datang bawa kambing, kecuali sapi. Beda kalau sapi pasti melibatkan panitia. Karena 7 kan, 7 kemudian dikoordinir oleh panitia di masjid. Oke, ini sapi. Kalau yang begini 1 sampai 2 tahun, amannya teman-teman sekalian, paling tidak ada 3 atau 4. Ya, itu aman. Udah 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. Oke. Sapi juga sering ada posturnya besar, tetapi belum poin. Ada juga posturnya besar, tapi belum poin. Tapi hati-hati juga sekarang karena para blantik itu sudah pintar, nakal, dipasang juga, biar kelihatan poin. Jadi Bapak harus jeli nanti pada saat melihat betul-betul sapi itu adalah sudah tanggal atau sudah poin. Ini penting ya, karena kita nggak tahu, kita nggak punya KTP, nggak punya kartu tanda sapi, KTS, kartu tanda sapi nggak punya. Oleh karenanya ini cara yang paling sederhana untuk kita melihat umur sapi. Oke. Ya. Selanjutnya menyembelih. Oh ya, saya didampingi Mas Deden katanya. Oke, Mas Deden ini beliau yang biasa blantik, biasa merobohkan, biasa menyembelih. Ini juga saya amanahi besok di masjid saya ada 8 sapi di Masjid Mukhlisin. Itu nanti beliau yang eksekusi untuk penyembelihan. Gak bisa booking lagi, udah saya booking. Oke, lanjut nanti kita ada onta apa nanti latihan itu? Latihannya onta apa? Kambing. Oke. Nah, menyembelih ya harus tempat yang betul-betul disiapkan, terlindung dari matahari, bersih, kemudian tempatnya itu tenang gitu ya, memiliki sumber air yang memadai, tidak licin, kemudian memiliki sistem pembuangan limbah yang baik. Kalau brodot atau isi perut itu dan sebagainya, dibuangnya kemana ya biasanya? Sungai ya? Lubang. Lubang, sungai, sumur ya deh. Oke, kalau dibuang ke sungai atau ke kali, ini dia akan mengalir sampai jauh ya. Kalau dia ada penyakitnya, dia akan menulari ternak-ternak lainnya sepanjang aliran sungai itu. Benar? Ya kita aman. Oh, bukan urusan saya Pak, kan urusan sana, urusan di tempat lain yang kena, bukan urusan saya. Tapi mungkin suatu saat kita beli sapi di tempatnya dia. Kita nggak bisa pikirkan diri sendiri. Jadi artinya kalau memang memungkinkan, buatlah semacam septic tank yang untuk khusus pada saat aktivitas kurban itu digunakan. Ya, boleh ditambah IM4, Bapak Ibu sekalian, ya Bapak sekalian, IM4